Baik, kita lanjutkan di video kedua. Kita akan membahas contoh yang nomor 2. Nah, soalnya adalah untuk semua bilangan asli, apakah N pangkat 3 kurang N selalu habis dibagi 6? Nah, ini akan kita buktikan ya, pernyataan ini. Nah, bagaimana caranya? Tetap mengikuti ide dasar yang sudah dibahas sebelumnya ya. Jadi ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah kita menentukan basisnya. Nah, basisnya di sini adalah N sama dengan 1. Apakah dia terbukti benar? Nah, maka kita bisa membuat permisalan. Permisalannya adalah kalau N-nya itu 1, maka berapa N pangkat 3? Ya, berapa N pangkat 3 kurang N? Nah, maka dapatnya 0. Nah, 0 ini nilai yang habis dibagi 6. Nah, kalau N-nya itu 2, nah berapa N pangkat 3 kurang N-nya? Dapatnya 6. Dan 6 ini habis dibagi 6 ya, 6/6. Terus kemudian untuk N sama dengan 3, berapa N pangkat 3 kurang N-nya? Nah, dapatnya adalah 24. Dan 24 ini kita tes nih, ya dia selalu habis dibagi 6. Nah, berarti kesimpulannya untuk step pertama ini sebenarnya sudah terbukti benar. Nah, sekarang kita masuk ke step yang kedua. Nah, step yang kedua itu adalah kita akan memberikan nilai untuk N-nya. Misalnya N itu adalah K, kan begitu ya di ide dasarnya. Nah, berarti semua yang mengandung variabel N akan kita tukar dengan K. Nah, nih. Nah, sehingga pernyataan N pangkat 3 kurang N itu menjadi K pangkat 3 kurang K. Nah, yang mau kita buktikan apakah dia harus dibagi 6? Nah, kita masuk ke langkah yang ketiga. Nah, di langkah yang ketiga, asumsinya itu N-nya bukan lagi sama dengan K, tapi N-nya sama dengan K plus 1. Menggunakan asumsi pada step 2. Jadi asumsi pada step 2 tetap dipakai. Jadi kalau asumsi pada step 2, maka konsekuensinya N sama dengan K plus 1. Nah, sekarang mari kita praktekkan ya. Kita kerjakan yang ruas kiri dulu. Yang ruas kiri itu yang mana? Yang ini. Ya. Yang N pangkat 3 kurang N. Ya. Nah, yang ruas kanannya yang mana? Habis dibagi 6. Oke, praktek. Nah, kita substitusikan semua yang mengandung variabel N ini kita tukar menjadi isinya K tambah 1. Sehingga ini ya, K tambah 1 pangkat 3. Kenapa ini N tadinya? Lalu dikurang K tambah 1. Ini kan N. Nah, sekarang tinggal dipraktekkan. Dijabarkan maksud saya. Tinggal dijabarkan. K tambah 1 pangkat 3 itu jadi berapa penjabarannya? Mudah-mudahan masih ingat ya proses cara menjabar ya. Menjabarkan. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini adalah K tambah 1 pangkat 3. Nah, terus bagaimana dengan yang sisanya ini? Ya tinggal dilebur aja minusnya. Berarti minus K, terus minus 1. Nah, ini kalau disederhanakan jadi bagaimana? Kalau disederhanakan. Oke, clear. Kalau disederhanakan, berarti jadi, nah ini ya. Jadi begini, terus kemudian, oke kita udah dapat nih. Nah, ini kalau ketika dijabarkan, ya kita dapatnya ini saya tukar ya, ditukar-tukar posisinya supaya nanti bisa, kenapa ditukar-tukar, karena nanti ada yang mau kita sederhanakan, mau kita hilangkan. Oke, ini saya tukar K tambah 3 ya, saya tukar ini saya pilih sama K. Oke. Sorry. Nah, ini. Nih saya ambil. Bisa dilihat ya, jadi K pangkat 3 kurang K. Nah, kemudian sisanya ini plus 3 kuadrat sama, oh, saya salah menandai. Ya. Nah, ini yang saya ambil, ini. Terus kemudian kurang K. Nah, yang tersisa ini adalah K, 3K pangkat 2 dan 3K. Nah, ini dijadikan tersendiri.
Nah, kalau sudah seperti ini, adakah yang bisa kita ubah? Ada sebenarnya. Ini ya, K pangkat 3 kurang K. Ini katanya habis dibagi 6, kan kesimpulannya begitu ya. Habis dibagi 6. Habis. Nah, gimana dengan 3K pangkat 2 plus 3K? Nah, ini tinggal kita jabarkan. Ini kan sebenarnya bisa kita buat, ini jadi 3K, ya, terus kemudian ini jadi K, kemudian ini jadi, ya benar ya 3K. Ini 1 ya. Nah, nih, oke. Saya clear-kan dulu. Nah, ini hasilnya. Ini habis dibagi 6. Nah, yang ini jadinya 3K dalam kurung K tambah 1. Nah, ini juga habis dibagi 6. Kenapa? Karena setiap kali K diberi nilai bilangan asli, maka dia selalu habis dibagi 6. Tes deh, tes. Misalnya kita kasih bilangan aslinya 1. Ya. Jadi misalnya kita kasih 1. Kalau dikasih 1, berarti berapa? 3 kali 1, 3. Dalam kurung 1 tambah 1. 1 tambah 1 itu 2. Berarti jadi berapa? Kalau misalnya ini 1, ya. Ini 1, ini 1. Berarti 3 kali 3 ya. 3 kali, setiap kali dikasih bilangan asli. 1 tambah 1, ini 2. Berarti 3 kali 2 ini 6. Ini nanti jadi 6. Nah, 6 kan habis ya. Nah, terus kalau misalnya dikasih 2, 3 kali 2. Misalnya kita ganti ini jadi 2. Berarti 3 kali 2, 6. 2 tambah 1, 3. 6 kali 3, 18. Oke, jadi ini benar. Ya, kalau kita tes ya, benar. Oke. Nah, ini contoh pada yang kedua. Kemudian, bagaimana dengan yang contoh 3? Oke, contoh 3 akan kita saksikan pada video yang ketiga. Begitu juga dengan contoh yang keempat. Oke, sampai bertemu dengan video berikutnya.